kuatkan imanmu. Semua siswa putra putri SMA, tiadakan gentar, tiadakan mundur dalam mencapai cita utamanya. Bergeraklah maju dengan semboyanmu, rawe-rawe rantas malang-malang putu, kibarkan panji-panji perjuanganmu, Widya Dharma Anuraga. Bangkitlah siswa semua, ikhlas bakti bina bangsa. Abdikan ilmu dan amalmu demi Ampera. Satu kata dan perbuatan pertanda jiwa kesatria dalam berjuang untuk kebenaran. Maju terus SMA kita tercinta, nyalakan kobarkan api. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini diberikan kesehatan. Jaga jarak. Mencuci tangan. Yang ketiga, Memakai masker. masker. Ya, kita kemarin materi tentang masa pendudukan awal Jepang di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, masih berhubungan dengan awal Jepang di Indonesia, yaitu organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Coba. Coba yang kemarin pelajaran tentang apa? Materi kenapa, silakan dijelaskan oleh Muhammad. Kemarin itu tentang awal kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dan juga alasan kenapa Jepang masuk Indonesia cepat dan juga kenapa Jepang menguasai Indonesia secara cepat. Terus Jepang masuk ke Indonesia, kenapa Jepang menguasai secara cepat Indonesia, serta sama sistem pemerintahan Jepang. Sistem pemerintahan Jepang. Kompetensi dasar dan kompetensi keterampilan yang akan kita capai kali ini ya. Kompetensi dasarnya menganalisis organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kompetensi keterampilannya ya, peserta didik dapat menyajikan hasil rekonstruksi berupa cerita sejarah organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kita masuk ke masa pergerakan. Nah, seperti kebangkitan nasional, tapi sekarang pada nah, ini adalah tujuan pembelajarannya yang akan kita capai kali ini. Dalam pelajaran ini, kita abad 21, peserta didik dapat mengolah informasi tentang organisasi pendudukan pada masa Jepang di Indonesia dan merekonstruksi organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia serta melaporkan hasil diskusi tersebut dengan jujur, teliti dan tanggung jawab. Ya, jadi hasil diskusinya berupa LKPD yang telah Bapak share di Google Classroom. Ya, nanti jangan lupa diisi absensi kelasnya. Ya, presensinya di Google Classroom. Bapak sudah share bersama LKPD materi bahan aja ya, dan absensi kelas silakan diisi saja.
pada tanggal 29 Maret 1942 dibentuk Gerakan 3A dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Gerakan 3A memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ketua Gerakan 3A adalah Mr. Samsudin dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Kasutan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat sehingga pada bulan Desember 1942 Gerakan 3A dinyatakan gagal. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat Putra. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Ketua Putra adalah Soekarno yang dibantu oleh Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tayangan organisasi tentang organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Sebenarnya ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dan organisasi yang bersifat militer dan semi militer. Ya. Kenapa alasan Jepang ingin membentuk organisasi, baik itu organisasi sosial kemasyarakatan, ya yang tadi dilihat di YouTube, maupun organisasi militer? Itu organisasi militer dan semi militer. Jawabannya, Ya, silakan Aurel. karena Jepang ingin sumber daya manusia yang memadai untuk memperkuat pertahanan dan untuk terus memproduksi bahan sandang dan pangan serta keperluan perang, maka dari itu Jepang memberdaya masyarakat Indonesia melalui organisasi. Hiburan, Pak. Lagi liburan, santai. Silakan silakan. Beragam organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang dalam rangka memobilisasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Nah, mobilisasi sumber daya ini dilakukan dalam rangka mendukung Jepang yang sedang melakukan perang Asia Timur Raya. Ya, betul ya. Jadi jawaban Aurel sebenarnya sama jawaban Rizwan itu hampir mirip. Jadi untuk memobilisasi tadi. Ya. Ini gerakan 3A itu tadi dengan propaganda Jepang. Dengan apa tadi katanya? Yang berisi apa? Propagandanya? Jepang saudara ke Indonesia. Jepang saudara Indonesia. Kenapa disebut gerakan 3A? Halo. Kenapa disebut gerakan 3A? Oh, 3A, Nippon Pemimpin Asia, Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Betul. Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Kelompok 2 Vanessa, Pak. Kelompok 2, silakan. Pertanyaannya apa, Vanessa? Silakan, Vanessa. Bapak, kan sebelum jadi TNI, peta dulu kan ya. Nah, apa yang jadi motivasi bangsa Indonesia untuk membentuk BKR? Kan BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Terus nanti kan diganti jadi TRI, terus jadi TNI. Terus apa yang menjadikan motivasi bangsa Indonesia itu untuk membentuk itu, Pak? Apa? Ayo. Muhammad Ilham mau menjawab? Sebentar, Bapak. Oh iya, silakan. Tujuan BKR itu didirikan karena untuk ketentraman umum dan melakukan pemeliharaan keamanan bersama rakyat dan badan negara yang baru terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bentar, ini direkam. Masih direkam. Fauzan katanya mau, Pak. Aurel, silakan Aurel. Aurel dari kelompok. Ya, silakan. Absen Silakan Aurel. Jadi kesimpulan dari kelompok 2, kesimpulannya organisasi yang didirikan Jepang untuk rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan Indonesia, melainkan untuk memperkuat pertahanan perang dan juga untuk memenuhi kebutuhan perang serta kebutuhan hidup Jepang. Itu adalah kesimpulan organisasi yang
bentuk Jepang itu bukan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, tapi untuk membantu Jepang dalam Kepentingan Jepang sendiri. Kepentingan untuk Jepang. kepentingan Jepang. Benar, Arkadio. Ya. Nanti kan tugas kelompoknya di AKPD ya, itu silakan dibagi-bagi saja tugasnya, dan silakan mengerjakan tematik ini seperti kemarin. Nah ini Bapak nanti Bapak bagi lagi linknya di Google Classroom ya. Nanti kalian silakan dikerjakan ya. Sebelum menutup pembelajaran kita melakukan refleksi dulu ya. Jadi kita dengan pembelajaran kali ini kita sama bisa menilai perjuangan bangsa Indonesia lewat organisasi pergerakan pada masa Jepang ya, di mana tokoh itu membentuk organisasi. Sebenarnya bukan tujuan mereka itu bukan untuk membantu Jepang, tapi untuk tokoh bangsa Indonesia untuk apa tujuannya? Untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk siapa yang membaca doa? Arka. Arkadio silakan lagi untuk memimpin doa adalah menutup pelajaran untuk teman-teman. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan sekali lagi ya. Ya, Pak. Ya, jangan lupa ya. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Pak.